Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya perwakilan dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Islam 45 Bekasi. Sebelum menyaksikan video saya, sudi kiranya untuk mengkomen, like, and share video saya untuk membantu saya dalam perlombaan ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal fata quwwatan syadidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa man tabi'a risalata. Amma ba'du. Dewan juri yang arif dan saya muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang saya banggakan. Patut diketahui, sudah 14 abad lamanya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kita. Dalam ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin disebutkan bahwa beliau diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Lantas apa artinya rahmatan lil alamin? Rahmatan lil alamin artinya rahmat bagi seluruh alam. Menurut Profesor Dr. Quraish Shihab, tentang terjemahan ayat ini belum sempurna. Mengapa belum sempurna? Profesor Dr. Quraish Shihab berpendapat ayat ini tidak mengatakan bahwa Muhammad membawa rahmat untuk alam. Akan tetapi ayat ini mengatakan kami tidak mengutusmu kecuali rahmat untuk alam. Jadi, bagi Profesor Dr. Quraish Shihab, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan rahmat yang Tuhan hadiahkan untuk seluruh alam. Begitupun dengan ajaran yang beliau bawa, yang juga merupakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Baik dia jin maupun manusia, baik dia muslim maupun non-muslim, bahkan baik hewan maupun tumbuhan. Betul? Hadirin, kata rahmat itu sendiri memiliki banyak arti dalam Al-Quran ataupun menurut perspektif para ulama. Namun, dalam pengertian umum, kata rahmat itu sendiri memiliki pengertian kasih sayang, kelembutan, bahkan rasa belas kasihan yang bersumber dari Allah dan juga bisa bersumber dari manusia. Menurut Imam Al-Mawardi, dalam Tafsirun Nukat wal Uyun Tafsirul Mawardi mengatakan bahwasannya kata rahmat mengandung dua makna, yaitu makna rahmat hidayah untuk selalu taat kepada Allah, dan rahmat diangkatnya dari berbagai jenis azabul istisal, yaitu diangkatnya dari berbagai jenis azab secara langsung ketika masih di dunia. Masya Allah. Hadirin, berangkat dari uraian tersebut, maka pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan ceramah dengan judul Dakwah Islam Rahmatan lil Alamin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin menyampaikan dakwahnya di Mekah secara sembunyi-sembunyi kurang lebih selama 4 tahun. Pada periode awal, beliau menyerukan dakwahnya kepada orang-orang terdekatnya seperti istri beliau, keluarga, dan sahabat-sahabatnya. Hingga turunnya Quran Surat Al-Hijr ayat 94 yang merupakan perintah untuk dakwah terang-terangan kepada penduduk Mekah hingga ke Madinah dan di daerah-daerah di Jazirah Arab lainnya. Hadirin, perlu kita ketahui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya dengan menggunakan kelembutan sebagai metode untuk merangkul orang-orang yang beliau dakwahi. Orang-orang yang membenci Islam atau bahkan ingin menghancurkan Islam beropini bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya dengan cara praktik-praktik kekerasan atau bahkan peperangan. Namun, pendapat seperti ini dibantah secara tegas dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan metode dakwah bil hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan
Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin, sejauh ini perkembangan dakwah di Indonesia sudah merambah ke berbagai media dan metodenya pun sudah berbeda-beda. Seperti metode dari mulut ke mulut yang disampaikan dan dilakukan oleh para pedagang Arab maupun para ulama pada masa awal penyebaran ajaran agama Islam di Nusantara. Awalnya, para ulama menyebarkan ajaran Islam di Nusantara juga menggunakan metode yang Rasulullah SAW gunakan, yaitu metode dakwah bil hikmah, yang menyampaikan ajaran Islam dengan kedamaian, cinta kasih, serta tak menggunakan praktik kekerasan atau bahkan ujaran kebencian. Hadirin, perlu kita ketahui bahwa saat ini kita tengah memasuki era dakwah yang ditandai dengan munculnya banyak dai yang menggunakan teknologi digital sebagai media dakwahnya. Dikatakan bahwa siapapun yang memiliki keberanian meski tanpa literasi agama, asalkan menguasai aspek teknologi digital, komunikatif, dan didukung marketing yang handal, bisa menjadi dai. Lantas apakah ini yang menjadi problem dari pembahasan kita kali ini? Perkembangan teknologi digital sedikit banyak memberikan manfaat untuk kita yang hidup di abad 21 ini. Tapi tak menutup kemungkinan juga banyak kemadorotan yang ia berikan. Salah satu manfaatnya, kita dengan mudah mengakses berita, ceramah, ataupun informasi lainnya. Sedangkan salah satu madorotnya adalah karena banyaknya informasi yang tersebar di berbagai media sosial, tak menutup kemungkinan banyak pula informasi yang keliru, hoax, ataupun fitnah yang beredar. Sejalan dengan pembahasan kita kali ini, ternyata banyak pendakwah di era dakwah digital ini yang tidak menggunakan teknologi digital sebagai media dakwah dengan baik. Banyak isi ceramah yang diupload ke channel YouTube ataupun tulisan yang dimuat di berbagai website dakwah yang mengandung ujaran kebencian, hoax, atau bahkan pula yang menggunakan praktik-praktik takfiri, yaitu mudah memvonis orang lain kafir dan tabdi, membid'ah-bid'ahkan. Na'udzubillah. Melihat fenomena dakwah yang isinya mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, atau ujaran kebencian sampai praktik kekerasan yang merugikan orang lain, jangan terlalu serius, apalagi sampai tersulut emosi. Tradisi seperti itu sebenarnya sudah terjadi di era awal perkembangan Islam, tepatnya pada masa Khulafaur Rasyidin, dan diwakili dalam hal ini adalah kelompok Khawarij. Kelompok ini sangat berperan penting dalam menjerumuskan umat Islam pada perang saudara antar sesamanya. Mereka juga beranggapan bahwa orang-orang yang tak sepaham, sependapat, ataupun semazhab adalah halal darahnya. Na'udzubillah. Tidak hanya itu saja, mereka juga keluar dan melakukan pemberontakan kepada pemimpin-pemimpin yang diangkat secara sah oleh kaum muslimin dengan menggunakan senjata, ujaran kebencian, fitnah, serta praktik kekerasan lainnya. Hadirin, tujuan utama dakwah ialah menyebarkan ajaran Islam rahmatan lil alamin. Untuk mengemban amanah dakwah tidak mesti berlatar belakang santri yang memiliki pengetahuan agama yang mumpuni. Tapi tak menutup kemungkinan juga orang yang tidak pernah mencicipi dunia pesantren bisa mengemban amanah dakwah tersebut asalkan punya referensi pengetahuan yang kuat dan sanad keilmuan yang bersambung kepada guru atau kiai. Sangat disayangkan jika para dai yang diberikan kelebihan dalam menjalankan teknologi digital tidak memanfaatkannya dengan cara yang baik, berdakwah dengan bil hikmah, atau menyampaikan dengan arif lagi bijaksana. Dakwah dengan santun tapi tegas. Sudah banyak contoh kebaikan yang Rasulullah SAW lakukan dalam berdakwah. Mengapa harus memilih metode kekerasan ataupun ujaran kebencian? Sudah sangat jelas bahwa dakwah dengan mencaci maki bukanlah dakwah Islam yang rahmatan lil alamin.
Karena seperti yang kita ketahui bahwa dakwah yang baik sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah yang disampaikan dengan rasa penuh kasih sayang untuk senantiasa menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah, dan ukhuwah watoniyah. Sehingga orang-orang yang mendengarkan baik ia non-muslim, terlebih muslim itu sendiri akan merasa aman dengan kehadiran Islam sebagai agama kita. Islam ramah, itulah yang kita butuhkan di era dakwah ini, agar kehidupan yang dicita-citakan, yaitu hidup dalam kedamaian, akan terwujud. Islam marah yang banyak disampaikan oleh dai di era ini sangatlah jauh dari nilai-nilai yang tercermin dalam ajaran Islam itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada buah sangat dingin jatuh ke bawah dekat tangga. Dakwah Islam rahmatan lil alamin menjadi berkah bagi semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.